kita seringkali terlena dengan kegiatan di luar tuh. Kita terlena dengan panggung. Yang beli banyak banget gitu ya. Pas ketika ngitung di cash flow-nya, lah kok rugi ya jadinya ya. Itu yang pertama tuh. Jadi kita ngelihat biasanya yang namanya medical check up brand itu yang kita lihat adalah financial health-nya nih, kesehatan finansialnya kayak apa sih? Iya, keuangannya kayak apa. Itu akan kelihatan apakah ya secara gampang sebetulnya apakah penghasilannya lebih tinggi dari pengeluarannya. Smart Business. Podcast Smart Business kembali lagi bersama dengan Anda. Kali ini bersama dengan saya, Daryl Adam. Kita akan ngomongin masalah hal yang berhubungan dengan kesehatan ya. Banyak orang yang berbondong-bondong melakukan medical check up hanya ingin tahu ada apa sih dengan keadaan fisiknya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita ketakutan ya. Tapi hal itu mungkin juga bisa dilihat dari tampilan luar. Kalau biasanya orang yang fit, sehat, bugar, identiknya dengan tampilan mukanya yang fresh, yang seger, kayak narasumber saya satu ini. Di usia-usia beliau yang sudah mendekati senior citizen, masih terlihat sehat dan bugar, bahkan beliau suka dengan jogging. Ini sebuah aktivitas kardiovaskular yang sangat bagus untuk menyehatkan jantung. Nah, apakah berarti juga sehat atau tidak? Yuk kita bahas. Tapi konteksnya hari ini berhubungan dengan sebuah brand. Biasanya orang ketika memilih brand ini, top of mind-nya adalah brand ini, itu mereka bilang, wah ini brand keren banget nih, udah pasti sehat? Belum tentu. Ada banyak indikator yang perlu diketahui oleh Anda, para pemilik brand. Yuk kita bahas kali ini bersama dengan praktisi dan pemerhati branding, Mas Silih Agung Wasesa. Halo Mas Silih. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Olahraga masih lancar ya? Masih lancar lah. Kita kan lagi mau ini. Apa tuh? Bali Marathon. Oh, kapan? Agustus. Wow. Persiapan dari sekarang? Persiapan dari sekarang lah. Jadi semua yang berhubungan dengan aktivitas fisik, nutrisi, kecukupan istirahat, starting from now ya? Betul. Nggak bisa mendadak tiba-tiba gitu ya? Roro Jonggrang nggak bisa ya Mas Silih ya? Bisa sih kalau mau jalan kaki 42 kilo gitu ya. Capek dong ya. Nah Mas Silih, kita coba berangkat dari pengalaman pribadi Mas Silih, yang memang persiapan untuk kesehatan tuh cukup bagus. Edukasinya juga mumpuni gitu ya, sehingga mampu menciptakan diri yang sehat seutuhnya gitu ya. Nah tadi saya kembali lagi di awal mengatakan, apakah emang orang yang terlihat sehat itu sejatinya sehat? Kan belum tentu. Mereka harus melakukan medical check up secara keseluruhan gitu ya. Itu dari sisi fisik seseorang. Nah, bagaimana dengan brand Mas Silih? Apa sih indikator-indikatornya brand itu dikatakan sehat? Ya, jadi indikator pertama jelas dari financial, dari financial structure gitu ya, dari struktur keuangan. Itu yang paling penting tuh. Karena kita seringkali terlena dengan kegiatan di luar tuh. Kita terlena dengan panggung. Yang beli banyak banget gitu ya. Pas ketika ngitung di cash flow-nya, lah kok rugi ya jadinya ya. Itu yang pertama tuh. Jadi kita ngelihat biasanya yang namanya medical check up brand itu yang kita lihat adalah financial health-nya nih, kesehatan finansialnya kayak apa sih? Iya, keuangannya kayak apa. Itu akan kelihatan apakah ya secara gampang sebetulnya apakah penghasilannya lebih tinggi dari pengeluarannya. Tapi biasanya dengan adanya medical check up dari financial, itu kita bisa ngelihat nih yang nggak diketahui, yang nggak kita ketahui penyakitnya apa aja sih yang ada di situ tuh. Misalnya kebocoran terhadap produk gitu ya, elemen-elemen produk misalnya kayak gitu. Itu yang paling penting tuh. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita nggak tahu kondisi finansialnya emang agak repot. Beberapa UKM bahkan nggak punya keuangan tuh, financial cash flow-nya nggak ada tuh. Itu yang harus dipahami juga, jangan sampai nyampur antara bisnis dengan urusan rumah misalnya. Itu salah satu. Yang kedua adalah paling penting adalah gimana konsumen mempersepsikan brand kita itu sendiri. Kita sering sebut yang namanya brand equitas. Brand equity itu persepsi terhadap kualitas, bukan kualitasnya itu sendiri ya, tapi persepsi terhadap kualitas. Kalau konsumen ngerasa bahwa brand kita udah jelek gitu ya, di persepsinya dia ya udah selesai. Itu. Jadi kalau persepsi orang itu terhadap sebuah brand udah jelek, udah pasti selesai. Apalagi
word of marketing masih bermain di sana ya. Ya, betul. Seberapa besar kira-kira pengaruhnya antara persepsi yang diciptakan sama publik atau konsumen terhadap kesehatan brand sendiri? Karena kan egoisme dari pemilik brand kan pasti kuat kan. Enggak, brand gue bagus kok, buktinya nih cash flow gue lancar. Walaupun publik mengatakan biasa aja brandnya. Orang masih melirik ke kompetitor gitu. Nah, indikatornya apa Mas Silly? Kalau seandainya simulasi kasusnya terjadi seperti itu Mas Silly? Iya, indikatornya tetap di hasil jualan ya. Artinya ke revenue. Itu sering. Jadi misalnya gini, ketika brand itu dipersepsikan negatif gitu ya, harus cek kemudian kita nggak ngerasa, cek ke jualan. Saya kasih contoh nih, ada salah satu brand, dia brandnya brand hijab gitu ya. Satu saat kemudian dia bikin promo bahwa hijabnya adalah sertifikat halal. Oke. Itu kan kontroversi banget tuh. Yang satu biasanya asosiasinya dengan makanan gitu, tapi dia pakai buat hijab. Dia buat pakai hijab. Jadi yang menghujat banyak banget. Ini brand lebay banget sih gitu. Bukan makanan tapi kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika ngobrol, gue bilang, lu cek aja jualannya lu naik nggak? Jualannya naik, udah selesai kalau jualannya naik. Berarti target market yang dia ambil memang dapat seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana melakukan klarifikasi ini. Itu kan yang terjadi. Jadi persepsinya itu memang harus dicek ke jualan kita gitu. Oke. Itu. Jadi revenue masih memegang peranan penting ya untuk mengindikasikan apakah brand itu sehat atau tidak gitu ya. Nah, Mas Silly, saya menganalogikan tetap ke arah kesehatan diri. Kan orang kalau misalnya rajin check up, dia paling tidak tahu gitu apa sih yang harus diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, kalau brand ini medical check up-nya ke siapa kira-kira? Apakah hanya berpandangan ke pasar saja, based on revenue saja, atau mungkin secara internal tuh ada salah satu metode khusus yang bisa digunakan? Ada metode khusus sih. Kita sebutnya sebagai brand health check gitu ya. Cek brand kesehatan, dan banyak kok itunya, unsur yang dimunculin. Tapi 3 tuh yang dicek tuh. Yang pertama adalah finance-nya, yang kedua adalah persepsi konsumen, persepsinya macam-macam, nanti bisa diturunin. Yang ketiga adalah pemilik. Nah, itu value pemilik itu akan, mungkin nggak harus pemilik, tapi brand value-nya ini yang menjadi penting gitu ya. Kalau UKM jelas otomatis ke pemilik, tapi kalau brand-brand gede dia akan ke value-nya sampai seberapa jauh. Masih sama nggak value-nya gitu. Atau value-nya udah nggak sesuai dengan zaman misalnya. Nah, itu biasanya kita ngecek di 3 hal itu tuh. Nah, dari 3 hal itu nanti kelihatan tuh elemen apa aja sih sebetulnya yang paling yang harus diperbaikin apa aja gitu. Otomatis ini berpengaruh terhadap turunannya seperti kompetitor. Ya. Bagaimana peran kompetitor terhadap brand health? Jadi misalnya gini, ini yang pertama nih, katakanlah tentang tentang value gitu ya, tentang value. Kita ngomongin persaingan itu deh, persaingan air minum dalam kemasan. Kan sekarang lagi seru banget tuh. Ada Aqua, ada Lemin gitu ya. Terus satu lagi sekarang punyanya orang tua tuh Kristalin gitu. Kristalin juga udah mulai naik gitu. Nah, terus satu lagi yang mulai masuk menggantikan Aqua, ini menarik nih, adalah teh pucuk. Jadi teh bukan air minum dalam kemasan, tapi dalam beberapa survei dia sudah mulai, orang kalau mau nyari Le Minerale nggak dapet, ada Aqua sama teh pucuk, dia milih teh pucuk misalnya. Itu kan udah, ini persaingan yang menarik nih. Nah, gimana kompetitor gimana kita ngelihatnya? Dulu Aqua bermain dengan yang namanya sehat untuk lingkungan. Artinya airnya berasal dari pegunungan dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian sekarang kan semua air minum mentasbihkan bahwa dia dari pegunungan nih. Semuanya sama tuh, dari pegunungan yang sama gitu. Karena pemainnya sama-sama besar gitu. Aqua Danone, kemudian Lemin Mayora, Kristalin orang tua, mereka punya engine yang sama nih untuk meyakinkan konsumen. Sekarang mainnya di mana? Mainnya kemudian udah masuk ke rasa. Oh, ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya gitu. Lemin, orang milih, gue Lemin deh, ada manis-manisnya gitu ya. Terus kemudian kalau Kristalin enak, gue nggak begah kalau minum ini gitu. Nah, ini salah satu contoh tuh, sehingga pertanyaannya, Aqua sebagai market leader, sebagai pemain lama, dia harus ngerubah apa enggak nih? Dia harus ngerubah apa enggak? Karena ternyata kompetitor punya kekuatan yang khas gitu ya. Walaupun mungkin secara jualan mungkin belum sama dengan Aqua, tapi ini udah pasti akan menggerogoti pasarnya Aqua. Berarti aktivitas yang dilakukan sama kompetitor itu sebetulnya bagian dari sebuah ancaman ya Mas, terhadap sebuah brand ya. Itu berpengaruh terhadap brand health itu sendiri. Nah, strategi apa yang cocok untuk dilakukan kayak gitu? Apakah memang kalau untuk menggandeng dengan porsi yang sama kan nggak mungkin. Masa Aqua juga bilang ada manis-manisnya kan, wah ini banget, ini compete each other banget gitu ya kan, nggak mungkin. Nah, apa kira-kira stepnya? Tapi memang yang paling sederhana kayak gitu.
Apakah dia mau pakai Aquanya atau pakai second brand gitu ya. Kita balik ke kasusnya Indomie lawan Misdap gitu ya. Pada saat Misdap awal-awalnya menggerogoti marketnya Indomie bahkan sampai 4% gitu. Kemudian Indomie bikin ini nih, bikin kemasan baru gitu sama mie-nya, tapi tulisan sedapnya tuh disamain, cuman jumlah A-nya yang lebih sedikit. Iya. Jadi orang agak terdistraksi gitu ya. Oh, jangan-jangan ini ternyata Indomie. Hal-hal yang itu juga perlu, tapi memang tidak esensial karena kan orang ngerasa anjir gua ketipu nih gitu. Itu perlu untuk menyamakan, tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah di balik itu sebetulnya apa sih? Di balik yang dilakukan Lemin misalnya, dia tahu bahan manis-manis, sebetulnya solusi yang dikasih ke konsumennya apa sih gitu. Jangan-jangan Lemin tahu sebuah rahasia ketidaksukaan orang terhadap Aqua itu apa. Itu brand health-nya dapat kan, dia cek Aqua, orang nggak suka, iya rasanya tawar, kalau habis minum kembung misalnya segala macam. Nah dia cari satu formula khusus tuh untuk yang seperti itu. Jadi kalaupun Aqua ngikut-ngikut ada rasa manis-manisnya, belum, itu kan cuman depannya doang, di belakangnya kan orang nggak tahu. Misalnya kayak gitu, karena kan itu strukturnya banyak. Kemasan juga sama, karena kan Lemin kalau di awal diserang dengan kemasannya nggak bisa diganti kan, ya udah sekali pakai gitu loh. Itu diserang. Nah itu juga harus dilihat itu. Jadi mau nggak mau memang harus brand health lagi nih. Aqua nggak bisa dengan serta merta bikin, ya udah gue bikin yang rasa manis-manisnya gitu. Ya nggak bisa, dicek dulu sebetulnya kesehatan brand dia sampai seberapa jauh gitu. Baik. Sebenarnya kalau kita bicara masalah kesehatan, balik lagi ke statement awal ya, lakukan check up atau medical check up, termasuk dengan para brand atau pemilik brand. Pemilik brand seyogianya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang sepertinya itu meneropong kompetitor dengan harapan mengetahui apa sisi kelemahan dari kompetitornya, sehingga dari situlah masuk sebuah kesempatan. Nah, itu yang namanya brand health. Jadi selain indikator utamanya dari revenue, tentang riset. Kita akan bahas lebih detail di perjumpaan berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam program podcast Smart Business. Bye. Smart Business. Lead you better.